wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian MSDM, tujuan MSDM, ruang lingkup MSDM, fungsi-fungsi MSDM, konsep dasar MSDM, tantangan dalam MSDM, peran strategis MSDM di dalam perusahaan. Nah, selain juga kita membahas tentang materi-materi MSDM, kita pada kesempatan kali ini akan melakukan tugas video yang dimana melakukan implementasi MSDM di dalam ruang lingkup perusahaan. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Adalah ilmu dan juga seni mengatur hubungan serta peranan manusia dalam mengorganisasi agar tujuan perusahaan itu tercapai secara efektif dan juga efisien. MSDM memandang karyawan sebagai aset berharga yang harus dikelola, dikembangkan dan dijaga agar mampu memberikan kontribusi optimal. Tidak seperti mesin atau modal yang bersifat statis, manusia memiliki kemampuan berpikir, perasaan, motivasi dan juga perilaku yang mempengaruhi kinerja. Nah, oleh karena itu, MSDM berfokus pada bagaimana menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, sesuai kemampuan, minat, dan potensi mereka agar produktivitas perusahaan meningkat, sekaligus memenuhi kebutuhan pribadi karyawan. Dengan kata lain, MSDM menjalankan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian terhadap kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan utama MSDM, yaitu mengelola tenaga kerja agar tercipta keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. MSDM juga bertujuan memastikan perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, kompeten, dan sesuai kebutuhan. Selain itu, MSDM juga bertujuan menciptakan iklim yang positif yang meningkatkan motivasi yang loyalitas. Dengan karyawan yang kompeten dan sejahtera, produktivitas dan inovasi perusahaan akan meningkat. Tujuan lain MSDM juga meliputi, yaitu menekankan tingkat turnover, mengurangi konflik kerja, meningkatkan disiplin, menyediakan peluang karir, menciptakan sistem penghargaan yang adil, dan menjamin keselamatan kerja. Ketika seluruh tujuan tersebut tercapai, perusahaan dapat berjalan stabil dan mampu menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup MSDM. Nah, ruang lingkup MSDM itu sangat luas karena mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan tenaga kerja sejak proses pencarian hingga pengakhiran hubungan kerja. Nah, MSDM dimulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja untuk mengetahui jumlah dan kualifikasi karyawan yang diperlukan. Setelah itu dilakukan proses rekrutmen dan seleksi untuk menyaring kandidat terbaik. Ketika karyawan diterima, perusahaan melakukan orientasi, pelatihan, dan pengembangan agar mereka mampu bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja untuk mengetahui efektivitas kerja setiap karyawan. Selain itu, MSDM menangani kompensasi seperti gaji, tunjangan, insentif, bonus, dan fasilitas sebagai bentuk penghargaan atas kinerja. Nah, MSDM juga mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, manajemen konflik, disiplin kerja, konseling karyawan, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK jika diperlukan. Ruang lingkup tersebut membuktikan bahwa MSDM tidak hanya mengurus administrasi pegawai, tetapi mengelola seluruh siklus kehidupan karyawan dalam perusahaan. Saya akan menjelaskan fungsi MSDM. Jadi, untuk menjalankan tugasnya, MSDM memiliki beberapa fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama itu perencanaan SDM, menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan analisis pekerjaan dan kondisi organisasi. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, mencari calon karyawan, menyaring dan memilih kandidat terbaik untuk posisi yang tersedia. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keahlian dan pengetahuan karyawan agar mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik serta mempersiapkan jenjang karir. Yang keempat, penilaian kinerja, mengevaluasi pencapaian karyawan sehingga dapat ditentukan promosi, penghargaan, atau kebutuhan perbaikan. Yang kelima, kompensasi dan kesejahteraan, memberikan gaji,
bonus, tunjangan, serta fasilitas dan program kesejahteraan agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, memastikan lingkungan kerja aman, nyaman, dan bebas risiko kecelakaan. Yang ketujuh, hubungan industrial, menjaga hubungan harmonis antara perusahaan dan karyawan melalui komunikasi efektif, menyelesaikan konflik, serta penerapan peraturan kerja yang adil. Dengan menjalankan fungsi tersebut, MSDM berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar MSDM. Nah, konsep dasar MSDM didasari pada pandangan bahwa manusia adalah aset paling penting dalam organisasi. Tanpa tenaga kerja yang kompeten, seluruh investasi perusahaan seperti mesin, modal, atau teknologi tidak dapat menghasilkan nilai. Karena itu, perusahaan harus memperlakukan karyawan sebagai investasi jangka panjang yang memerlukan perhatian, pelatihan, motivasi, dan penghargaan. Konsep dasar MSDM juga menekankan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam kepribadian, kemampuan, motivasi, dan cara bekerja. Oleh sebab itu, pendekatan MSDM harus bersifat manusiawi dan fleksibel, bukan hanya sekedar aturan administratif. Ketika perusahaan mampu mengembangkan potensi karyawan, memberikan rasa aman dan harga diri, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, maka karyawan akan memberikan kinerja terbaiknya untuk mendorong keberhasilan organisasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam MSDM. Jadi dalam implementasinya, MSDM memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Di era modern, perusahaan harus berkompetisi untuk mendapatkan tenaga kerja yang berbakat atau talent war. Teknologi terus berkembang menuntut MSDM untuk menyiapkan pelatihan digital dan transformasi budaya kerja. Selain itu, perbedaan generasi di tempat kerja seperti baby boomers, Gen X, Gen Y, dan Gen Z memunculkan perbedaan pola pikir dan gaya kerja sehingga manajer harus cermat mengelola komunikasi dan motivasi. Konflik antar karyawan, ketidakpuasan kerja, masalah kedisiplinan, tuntutan produktivitas hingga tekanan efisiensi biaya juga menjadi tantangan besar MSDM. Untuk itu, MSDM harus bersifat inovatif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan agar dapat mempertahankan tenaga kerja berkualitas dan memastikan kelangsungan perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran MSDM. Nah, peran MSDM kini tidak hanya administratif tetapi juga strategis dalam menentukan arah organisasi. MSDM harus terlibat dalam penyusunan rencana bisnis, penentuan kebutuhan SDM masa depan, serta pembangunan budaya organisasi yang kuat. MSDM juga berperan sebagai jembatan antara kepentingan manajemen dan karyawan, menjaga komunikasi agar hubungan kerja tetap harmonis. Lebih jauh, MSDM berperan menciptakan sistem penghargaan yang adil, memotivasi karyawan untuk mencapai target, mengembangkan potensi individu melalui pelatihan dan pengembangan karir, dan memastikan bahwa setiap karyawan bekerja sesuai standar serta merasa dihargai dan aman. Ketika MSDM berjalan dengan baik, perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang kompeten, loyal, inovatif, dan mampu menghadapi persaingan global. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wiljana dengan NIM C20524015. Di sini saya berperan sebagai karyawan di bagian produksi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusmianti HM Sampuju dengan NIM C20524018. Di sini saya berperan sebagai karyawan senior. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fibrianti Daud dengan NIM C20524005. Di sini saya berperan sebagai trainer. Halo semuanya, perkenalkan saya Salvira Wotong dengan NIM C20524027. Di sini saya berperan sebagai direktur perusahaan. Halo semuanya.
semuanya, perkenalkan nama saya Salma A dengan NIM C205240009. Di sini saya berperan sebagai karyawan baru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafiqah Olekeleng dengan NIM C205240055. Di sini saya berperan sebagai manajer HRD. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamila Sibula dengan NIM C205240049. Di sini saya berperan sebagai staf HR bagian penilaian kinerja. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, terima kasih telah menghadiri rapat kali ini. Jadi di sini saya akan membahas jadi produksi kita itu meningkat pesat, tetapi di sisi produksi kekurangan tenaga kerja. Jadi bagaimana perkembangan sumber daya manusia, Bu Syafifah? Baik, Bu, kami sudah menganalisis kebutuhan dan melakukan rekrutmen. Ada beberapa kandidat, salah satunya sangat profesional dan cocok dengan kualifikasi. Baiklah, bagus. Jadi tantangan kita bukan hanya tentang mendapatkan orang, tetapi juga bagaimana cara mempertahankan mereka. Ingat, SDM itu adalah aset perusahaan. Betul, Bu. Kami akan pastikan proses pelatihan dan pendampingan berjalan maksimal. Baiklah, rapat pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di lain hari. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Salma, bagaimana perasaanmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, selamat ya Salma, berdasarkan kualifikasi yang sudah ada, kamu secara resmi telah diterima sebagai staf produksi. Terima kasih banyak Bu Syafifah. Saya akan bekerja dengan sebaik mungkin. Jadi mulai hari ini Salma juga bisa mengikuti orientasi tentang budaya dan aturan kerja yang ada di perusahaan ini. Besok ada pelatihan teknis bersama Kak Vivi, jadi saya harap Salma tidak perlu terlalu tegang ya. Ya, saya akan belajar. Meski ini awal pertama saya bekerja, saya ingin cepat untuk menyesuaikan diri. Baik, sikap positif seperti itu yang memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan kami. Bagus sekali. Baik, pelatihan hari ini kita mulai ya. Jadi untuk pelatihan hari ini kita berfokus pada keterampilan teknis dan budaya kerja. Jadi perlu saya sampaikan di perusahaan ini kita bekerja berdasarkan kerjasama, komunikasi, dan kedisiplinan. Kak, kalau misalnya saya kurang cepat memahami bagaimana? Oh, itu tidak apa-apa sama. Di sini semua akan dibimbing sampai bisa. Dan juga kita di sini lebih meningkatkan proses belajar daripada langsung sempurna. Nah, itu benar. Saya dulu juga banyak belajar dari para senior. Jadi untuk kamu sama jangan takut bertanya ya. Wah, terima kasih banyak semuanya. Saya lebih merasa percaya diri. Ya, tentu saja. Salma, saya ingin melihat hasil pekerjaan kamu. Permisi, Kak. Salma, hasil pekerjaanmu ini masih banyak yang salah. Standar bekerja di perusahaan kita lebih tinggi dari ini. Maaf, saya masih berusaha untuk memahami cara kerjanya, Kak. Maaf kalau masih belum sempurna. Berusaha? Usaha saja tidak cukup di sini. Kita punya target yang harus dikejar. Rusdi, ingat ya, dulu kamu juga belajar dengan pelan-pelan. Jadi saya minta jangan terlalu keras bersama. Iya, saya hanya tidak ingin ritme produksi di perusahaan kita terganggu. Justru dengan bimbingan kita itu bisa maju bersama. Nah, untuk kamu sama, kinerjamu sudah sangat bagus di tahap awal ini. Terima kasih banyak, Yuli. Saya akan terus belajar. Baik. Permisi Bu, saya membawakan laporan tentang penilaian kinerja budaya.
terlihat ada perkembangan yang signifikan. Baik, bagus. Lalu bagaimana dengan Salma? Cukup bagus untuk karyawan baru seperti Salma, ia cepat belajar dan penuh semangat. Tetapi Yuliana tetap menjadi salah satu karyawan yang penuh produktif. Soal Yusmianti, saya lihat dia sangat tertekan dan emosinya selalu naik. Ternyata produktivitas saja tidak cukup ya. Kita juga harus memperhatikan kondisi psikologis dari karyawan ya, dan juga kenyamanan mereka. Betul Bu, kalau boleh saya beri saran untuk Yusmianti agar bisa diberikan pendekatan politik agar bisa lebih produktif lagi. Baiklah, untuk hal seperti itu akan kita sampaikan pada rapat berikutnya ya. Silakan kembali ke ruangan. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengumumkan penghargaan untuk para karyawan untuk bulan ini. Baiklah, saya akan mengumumkan 2 nama yang akan menerima penghargaan. Untuk nama yang disebutkan, silakan maju ke depan. Kepada Yuliana dan Salma, dipersilakan. Selamat kepada Yuliana yang menerima penghargaan dan menerima produktivitas atas pencapaian kerja yang konsisten. Kemudian selamat kepada Salma yang menerima penghargaan karyawan baru berprestasi karena perkembangan dan semangat belajarnya. Baik, terima kasih Bu atas penghargaan yang telah diberikan. Saya lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Saya juga berterima kasih, terutama berkat bimbingan atas semua rekan kerja. Baiklah, kalian bisa duduk kembali. Baiklah, untuk kamu, Yusmianti, pada kesempatan kali ini mungkin kamu belum mendapatkan penghargaan, tapi bisa kita lihat lagi dari kesempatan kali ini, kamu mungkin tidak dibilang apa, tapi kamu justru sangat cakap. Nah, justru karena itu, kami ingin kamu lebih mengembangkan diri lagi dengan mengikuti kegiatan manajemen stres dan juga leadership untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bu. Saya memang merasa lelah akhir-akhir ini. Saya akan ikut pelatihan dan juga belajar mengatur emosi saya agar kedepannya tidak lagi melukai hati rekan kerja saya. Terima kasih karena sudah mau berubah di sini. Kita sama-sama belajar ya. Jadi di sini saya melihat suasana kerja kita makin harmonis dan produktivitas meningkat. Itulah tujuan kita. Jadi memang kalau SDM dikelola dengan baik, perusahaan dapat tumbuh dan karyawan merasa dihargai. Dan ini juga tidak harus sempurna, yang penting mau belajar dan mau berkembang. Saya merasa bangga karena telah menjadi bagian dari tim. Jadi semuanya kita maju